simak bersama-sama. Bermula dari keprihatinan kepada peserta didik. Sekolah saya berada di antara 2 desa dengan peserta didik yang berzonasi lebih kurang 5 desa di sekitarnya. Tidak jarang anak yang putus sekolah dengan berbagai alasan. Bahkan yang lebih menyedihkan ketika seorang anak ditanya mengapa jarang datang ke sekolah dan dengan santai sang anak menjawab bosan. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dan mengenal lebih jauh akan kurikulum merdeka, mendidik anak sesuai dengan kodratnya dan sampailah pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi proses belajar mengajar yang mengakomodir, melayani dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Menurut Kristiani dan kawan-kawan 2021, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dengan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. SMP Negeri 1 Rambangniru memiliki peserta didik dengan latar belakang yang beragam dan sebagian besar dari orang tua yang bekerja sebagai petani karet. Latar belakang yang berbeda tidak hanya pada pekerjaan, tapi juga kehidupan sosial. Tidak sedikit anak yang berasal dari keluarga yang berantakan, sehingga ini mempengaruhi cara mereka berpikir dan belajar. Jika hal itu tidak diubah, maka akan terjadi lost generation. Maka saya menginginkan pembelajaran diferensiasi saya bertujuan untuk meningkatkan motivasi peserta didik saya dengan bantuan rangsangan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. Lalu dapat menstimulus peserta didik saya agar menjadi pelajar yang mandiri dan memiliki sikap menghargai terhadap perbedaan, sekaligus dapat memberikan pengalaman baru pada peserta didik. Saya juga menginginkan peserta didik saya mampu mengolah emosinya sehingga tidak mudah terjadi perkelahian antar mereka dan dapat saling menghargai perbedaan. Dan yang paling penting adalah meningkatkan kepuasan sebagai pendidik karena merasa tertantang mengembangkan kemampuan mengajar dan menjadikan lebih kreatif dan inovatif. Dengan mempertimbangkan situasi yang ada, maka aksi nyata yang saya lakukan yang pertama melakukan asesmen diagnostik, baik diagnostik kognitif maupun non-kognitif untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang peserta didik. Bertanya dengan rekan sejawat yang mengajar di kelas sebelumnya untuk menambah informasi lebih akurat, sehingga dapat mencari solusi dari masalah peserta didik sendiri. Lalu berkolaborasi dan berbagi dengan rekan sejawat yang ada di dalam komunitas belajar internal guna merencanakan pembelajaran yang paling tepat untuk peserta didik. Lalu memilih strategi diferensiasi apa yang paling tepat. Setelah berbagi di dalam komunitas, maka kami mengusulkan bahwa diferensiasi proses lebih ditekankan untuk lebih meningkatkan kemampuan serta profil pelajar Pancasila. Lalu memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk menunjang pembelajaran itu sendiri. Di dalam proses pembelajaran, guru mengakui keberadaan peserta didik, merangkul peserta didik tanpa membedakan dan melibatkan semuanya di dalam pembelajaran. Tidak lupa memberikan apresiasi pada peserta didik agar mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Selalu membimbing peserta didik di dalam kelompok dan membantu mereka membimbing, menyimpulkan pembelajaran dan juga refleksi. Dan tidak kalah pentingnya, jangan lupa merefleksikan serta menganalisis hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Dari aksi nyata ini saya menemukan pembelajaran yang dilakukan cukup memotivasi dan membuat peserta didik tidak lagi bosan mengikuti pembelajaran. Semua hal ini tidak terlepas dari dukungan semua warga sekolah, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan sejawat yang ada di dalam komunitas belajar. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menyimpulkan, merefleksikan hasil pembelajaran yang dilakukan,
Ternyata dengan bekerja sama, berkolaborasi, menghargai pendapat teman, dan mendapatkan pengalaman belajar yang nyata dan bermakna serta terlibat langsung dalam pembelajaran dapat memotivasi peserta didik dan juga membentuk profil pelajar Pancasila pada diri mereka. Setelah melihat hasil pembelajaran yang dilakukan, peserta didik saya sudah mampu belajar dengan baik, terlihat dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ini bukan hanya penilaian saya sendiri, tetapi juga pendapat dari kepala sekolah, rekan sejawat yang dihadirkan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, guna merefleksikan dan memberikan penilaian serta masukan dari pembelajaran yang telah dilakukan agar dapat melakukan pembelajaran lebih baik ke depannya. Tidak berlebihan jika dikatakan keberhasilan ini adalah keberhasilan semua warga sekolah SMP Negeri 1 Rambang Niru. Akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhan mereka masing-masing agar mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran diferensiasi adalah upaya memenuhi untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi membantu guru memahami secara mendalam peserta didiknya, baik kesiapan belajar, minat ataupun gaya belajar. Dan tidak kalah penting, pendidik dan juga peserta didik saling berkolaborasi, bekerja sama, meningkatkan kreativitas melaksanakan pembelajaran, melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran, dan juga berefleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Demikianlah video praktik baik kali ini, pembelajaran berdiferensiasi yang saya tulis. Kata siapa belajar itu bosan? Pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 1 Rambang Niru. Saya menerima dengan senang hati masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan saya ke depannya. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Saya juga berterima kasih karena telah membaca dan juga menonton video saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.